Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar bersama Bulukis lagi ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kalian siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Sudah siap belajarnya? Ayo kita mulai belajar. Tahukah kalian kalau manusia itu disebut makhluk sosial? Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain, dan terciptalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan, masyarakat, pasar, atau tempat ibadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi itu muncul setelah terjadi kontak sosial. Kalian perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Ini terjalin antara dua orang yang saling berinteraksi dan saling merespon. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Ini terjalin antara satu orang dengan sekelompok orang. Contohnya, guru yang sedang mengajar muridnya, ya, jadi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok. Ini terjalin ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya pada saat pertandingan sepak bola. Nah, interaksi sosial yang kita lakukan memiliki beberapa tujuan anak-anak. Yang pertama, bisa menjalin persahabatan, kemudian mendapatkan bantuan dari orang lain, bisa menyelesaikan masalah bersama, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, juga merundingkan suatu masalah yang timbul. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, contohnya ini. Ada seorang nelayan yang sedang melaut, berarti dia sedang melakukan interaksi dengan lingkungan. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidup terjadi secara alami. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang perlu kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial atau keberagaman budaya. Bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat itu ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama, usia. Ada beragam usia di masyarakat. Ada mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Jenis kelamin yang ada di masyarakat ada laki-laki dan perempuan. Pekerjaan, ada beragam pekerjaan yang ada di masyarakat, mulai petani, pedagang, peternak, guru, dokter, pegawai, dan sebagainya. Kemudian ada keberagaman budaya. Di Indonesia tentunya banyak sekali ya keberagaman budaya. Ada bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan khas. Kemudian agama. Di Indonesia ada beberapa agama yang kita tahu. Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah anak-anak, keberagaman sosial dan budaya di masyarakat kita ini perlu kita syukuri.
Kenapa? Karena dengan kita mensyukuri keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Terima kasih anak-anak. Sekian materi yang Bu Luki sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan bisa mengerti. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.